Salam Perencana Bangkit PPPI. Salam Perencana Bangkit, Bangkit PPPI. PPPI. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia atau PPPI mengadakan webinar Talk Series ketiga tahun 2022. Webinar kali ini mengambil topik tentang mencari solusi mengatasi sampah musiman di sepanjang pantai selatan Bali. Perencana berkarya mendukung pembangunan Indonesia berkelanjutan. Permasalahan sampah di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan yang serius bagi masyarakat lokal, nasional, dan mancanegara. Sampah laut didefinisikan sebagai segala jenis material padat hasil produksi manusia yang terbuang di lingkungan laut dan pesisir. Sampah laut datang dari berbagai sumber, baik aktivitas yang dilakukan secara langsung di laut maupun aktivitas daratan. Kebocoran sampah daratan menuju laut tersebut disebabkan oleh kurangnya pengelolaan sampah di darat. Berdasarkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sampah laut yang dideposit di pesisir pantai, pengelolaan sampah yang tepat dan memadai sangatlah penting, khususnya bagi Pulau Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pengelolaan sampah pada sumbernya menjadi urgensi. Penanganan sampah sepanjang pantai selatan Bali memerlukan langkah serius. Pengurus nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia sebagai organisasi profesi bagi pemangku jabatan fungsional perencana ASN menyelenggarakan Talk Series ketiga pada pagi hari ini. Kami mohon seluruh peserta tetap mengikuti acara ini sampai selesai dan tetap menjaga protokol kesehatan. Susunan webinar pada pagi ini yang pertama akan memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPPI. Kemudian dilanjutkan pembukaan dari Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Berikutnya akan ada narasumber dari kementerian dan akademisi dan pembahasan dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab. Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar, sebelum acara kita mulai saya bacakan tata tertib webinar pada pagi ini. Form presensi atau absensi dan lembar evaluasi akan dibagikan di chat room. Mohon peserta untuk mengisi presensi dan lembar evaluasi yang akan dibagikan 1 jam sebelum acara berakhir. Sekali lagi, untuk presensi akan dibagikan di kolom chat room 1 jam sebelum acara berakhir. Pertanyaan silakan ditulis di kolom chat di ruang Zoom nanti. Mohon seluruh peserta untuk dapat mematikan mic selama webinar berlangsung atau mic dalam keadaan mute. Jadi tetaplah bersama kami sampai acara ini selesai, selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa, kita haturkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat penyertaan dan perlindungannya, kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kita semua berharap agar pelaksanaan webinar ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Marilah kita bersama memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita mulai acara webinar ini. Mengawali acara ini memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars PPPI.
Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI 2021-2024. Yang terhormat Bapak Igede Dewa Sugri Hambrita, dipersilakan. Baik, Ibu Dwi Rini. Suara saya kedengaran ya, Bu? Siapa dengar, Pak? Baik, terima kasih Bu Rini. Kepada kawan-kawan pejabat fungsional perencana dimanapun berada yang sedang mengikuti talk series pagi ini, ikuti petik salam saya. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Ayo lebih semangat. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Teguh Setiabudi, MPD, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Dr. Ketut Sudiarte, akademisi Universitas Warmadewa. Beliau juga sebagai kelompok ahli Gubernur Bali. Yang kami hormati Bapak Dr. Hendrawan, akademisi dari Universitas Udayana. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf, SHUD MSI, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Tanozi Sochi Lase, MSc, Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kami hormati Bapak Edward Nixon Pakpahan, STMSc, PhD, Pengendali Dampak Lingkungan, Ahli Madya pada Direktorat Penanganan Sampah, KLAK. Yang kami hormati Ibu Ana Amalia, STM Environment, Perencana Ahli Muda, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Bapak Ibu, peserta PPI Talk Series ketiga, serta hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dan jumpa lagi dalam acara PPPI Talk Series. Hari ini memasuki Talk Series ketiga. Dalam Talk Series ketiga ini, kita namain bikin topiknya adalah mencari solusi mengatasi sampah musiman di sepanjang pantai selatan Bali. Perencana berkarya mendukung pembangunan Indonesia berkelanjutan. Isu sampah seperti sampah musiman sepanjang pantai selatan tidak hanya terjadi di Provinsi Bali saja, tetapi terjadi juga di berbagai belahan daerah lainnya di tanah air. Muncul pertanyaan, mengapa memilih Bali? Ini barangkali muncul pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan banyak kalangan. Bapak Ibu sekalian, kami dengan kawan-kawan di Pengurus Nasional PPPI telah melakukan analisis terkait dengan persoalan sampah musiman di sepanjang pantai selatan Bali. Pantai ini termasuk pantai yang sangat tersohor di dunia dan menjadi destinasi wisata utama dan ikon pariwisata Bali, Indonesia, yaitu Pantai Kuta dan sekitarnya. Seringkali persoalan sampah musiman ini
khususnya yang terjadi di sepanjang pantai selatan Bali ini, khususnya Kuta dan sekitarnya, diliput oleh media-media nasional, regional, dan global, baik media cetak maupun media elektronika dan media sosial. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, akan berdampak pada turunnya kualitas daya saing pariwisata utama Indonesia, yaitu Bali, dan berkurangnya miliaran dolar atau triliunan rupiah penerimaan negara untuk pembangunan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Bali tidak memiliki sumber daya alam, migas, tambang, dan hutan, sebagaimana saudara-saudaranya di provinsi lain yang mendapatkan dana bagi hasil atau DBH yang dikenal dengan DBH dari hasil tambang, migas, dan hutan untuk membangun provinsinya. Bali hanya punya sumber daya seni, budaya, panorama alam, dan kreativitas manusia Bali sebagai aset yang berhasil dalam peningkatan investasi dan menghasilkan triliunan rupiah devisa dari pariwisata. Namun hasil devisa ini belum menjadi bagian dari kebijakan dana bagi hasil sebagai instrumen fiskal untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Diharapkan ke depan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Bali, pemerintah melakukan revisi kebijakan dana bagi hasil atau DBH, dengan memasukkan dana bagi hasil dari hasil pembangunan bidang pariwisata yang dihasilkan oleh setiap provinsi di Indonesia. Dengan adanya dana bagi hasil dari bidang pariwisata ini, diharapkan ada sumber pembiayaan untuk percepatan mengatasi permasalahan pembangunan Bali, termasuk menangani permasalahan sampah musiman ini. Sejak lama, para ahli, peneliti nasional maupun asing telah melakukan penelitian terhadap fenomena sampah musiman ini. Dan berbagai rekomendasi kebijakan telah disampaikan kepada para pengambil keputusan. Hal ini akan diperdalam dalam paparan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Hendrawan. Sampah-sampah dari laut ini sumbernya datang dari berbagai wilayah. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi persoalan ini, dari hasil telahan yang kami lakukan, ada berbagai regulasi dan ada rencana aksi yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, faktanya berbagai regulasi yang ada, permasalahan sampah musiman sepanjang pantai selatan Bali ini belum terselesaikan sampai saat ini. Untuk itu, perlu segera penanganan secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, mengingat Indonesia sebagai presidensi KTT G20 mulai 1 Desember 2021 hingga pelaksanaan konferensi tingkat tinggi pada November 2022, perhelatannya akan diselenggarakan di Bali. Di bulan-bulan Oktober-November biasanya sampah musiman sudah menumpuk di sepanjang pantai selatan Bali. Ini perlu ada mitigasi. Jangan sampai tumpukan sampah ini menggunung berminggu-minggu dan terekam oleh delegasi pimpinan dunia dan rombongan yang menghadiri G20 di Bali. Solusi jangka pendek seperti bagaimana dengan cepat mengatasi tumpukan-tumpukan sampah yang berton-ton di pinggir pantai. Dalam waktu sekejap, sampah tersebut dapat diangkut dan selanjutnya diproses menjadi produk bernilai. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian, hari ini berkumpulnya para ahli, peneliti yang akan menyajikan temuan dan rekomendasi kebijakan, dan para pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, daerah, lintas sektor, dan wilayah bisa membentuk satu wadah menjadi orkestra mengatasi sampah musiman sepanjang pantai selatan Bali.
atau Pantai Kuta dan sekitarnya, yang merupakan sampah laut yang datang dari berbagai wilayah. Orkestra ini bisa menyusun semacam Integrated Master Plan Solusi Sampah Musiman Pantai Bali Selatan. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan ini intinya adalah sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menemukan penyelesaian optimal dan relevan dalam mendukung menuntaskan permasalahan sampah musiman di sepanjang pantai selatan Bali. Sedangkan hasil yang diharapkan dari PPPI Talk Series ketiga ini adalah peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait fenomena persoalan sampah musiman di sepanjang pantai Bali Selatan, dan rekomendasi kebijakan sebagai solusi mengatasi sampah musiman sepanjang pantai, mulai dari Bali, ini sehingga bisa menjadi showcase sekaligus trigger untuk mengatasi masalah sampah musiman yang berasal dari laut di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama kawan-kawan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kehadiran para narasumber dan pembahas di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan hadir dalam acara Talk Series ketiga ini. Terakhir, kami ucapkan selamat mengikuti PPPI Talk Series, dan jangan lupa ikuti terus PPPI Talk Series selanjutnya yang lebih dahsyat. Demikian, atas perhatian dan kerjasama semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Salam perencana, bangkit PPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Wah, ini suaranya Bu Rini saja sendiri ini. Ayo, sekali lagi. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Ayo, semangat.